Aliran Asy'ariyah merupakan salah satu paham teologi Islam yang muncul pada 913 Masehi atau 330 Hijriah. Aliran ini mengembangkan paham teologi Islam yang lebih mengutamakan dalil nakli, Al-Quran dan hadis, dan membatasi penggunaan logika filsafat. Dalam perkembangannya, aliran Asy'ariyah mendapatkan dukungan dari berbagai pemerintahan Islam. Salah satunya dinasti Ghaznawi, India, pada abad ke-11 sampai 12 Masehi. Karena itu, paham Asy'ariyah kemudian menyebar di India, Pakistan, Afghanistan, dan wilayah-wilayah lain termasuk Indonesia. Tokoh pendirinya yaitu Abu Hasan Ali bin Ismail al-Asy'ari. Sebutan aliran ini diambil dari nama kabilah yang melahirkan Abu Hasan. Abu Hasan Ali bin Ismail al-Asy'ari dilahirkan di daerah Bashr, Irak pada tahun 873 Masehi atau 260 Hijriah. Abu Hasan mulai belajar mengenai ilmu kalam kepada ayah tirinya, yaitu seorang tokoh Mu'tazilah bernama Abu Ali al-Jubai. Namun, dalam perkembangannya, Abu Hasan memilih meninggalkan aliran Mu'tazilah. Ihwal keputusan Abu Hasan itu bermula dari perdebatan serius antara ia dengan gurunya Abu Ali al-Jubai. Di akhir perdebatan, Abu Ali al-Jubai tidak dapat menjawab pertanyaan Abu Hasan. Hal tersebut membuat Abu Hasan mulai meragukan paham Mu'tazilah. Beberapa alasan Abu Hasan meninggalkan aliran Mu'tazilah adalah sebagai berikut. Abu Hasan ditemui oleh Rasulullah SAW dalam 3 waktu, yaitu pada malam ke-10, malam ke-20, dan malam 30 pada bulan Ramadan. Dalam setiap pertemuan di mimpi tersebut, Rasulullah SAW mengingatkan kepada Abu Hasan untuk meninggalkan paham Mu'tazilah. 2. Abu Hasan tidak puas dengan konsepsi teologis dalam paham aliran Mu'tazilah. 3. Apabila Abu Hasan tidak keluar dari Mu'tazilah, maka akan terjadi peperangan antar umat. Pokok-pokok pemikiran dalam ajaran Asy'ariyah. 1. Sifat Tuhan. Al-Asy'ari mengakui adanya sifat-sifat Allah sesuai dengan zat Allah sendiri, namun sama sekali tidak menyerupai sifat-sifat makhluk. Jadi, Allah mendengar tetapi tidak seperti manusia mendengar. Allah dapat melihat tetapi tidak seperti penglihatan manusia, dan seterusnya. 2. Kekuasaan Tuhan dan perbuatan manusia. Aliran Asy'ariyah meyakini manusia tidak memiliki kekuasaan untuk menciptakan sesuatu, kecuali dengan adanya daya dan upaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Keadilan Tuhan. Aliran Asy'ariyah berpandangan bahwa penentuan nasib manusia di akhirat merupakan hak mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menentukan hal itu dengan segala kuasanya. 4. Melihat Tuhan di akhirat. Paham aliran Asy'ariyah memuat keyakinan bahwa melihat zat Tuhan adalah kegembiraan paling tinggi bagi manusia di akhirat kelak. Perihal bagaimana manusia bisa melihat zat Tuhan ketika di akhirat kelak, aliran Asy'ariyah menganggap itu menjadi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menentukannya. 5. Dosa besar. Aliran Asy'ariyah meyakini bahwa orang Islam yang melakukan dosa besar layak disebut fasik. Dan soal kemungkinan ia masih mungkin menerima ampunan atau tidak, tergantung kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seorang muslim masuk golongan orang fasik, maka ia akan dimasukkan ke neraka. Sedangkan jika ia mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia akan dimasukkan ke dalam surganya.